Ya, dia memang dari dulu ya nasibnya ekstrim terus memang. Dari bujangannya ekstrim. Baiklah, kita mulai Kak. Sudah jam. Ya, silakan Bu. Selamat sore, shalom buat kita semuanya. Pada sore hari ini kita kembali bertemu kepada hukum ke-8, jangan mencuri bagian kedua. Kita segera akan mendengarkan firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Sebelum kita mendengarkan seminar dari Kak Lady, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, segala hormat, puji syukur hanya bagimu Raja kami, Yesus Kristus, yang telah mempertemukan kami kembali dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Dikala kami rindu belajar firman-Mu, dikala hamba-Mu, Sis Lady akan yang firman Tuhan, jangan mencuri bagian kedua, Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hamba-Mu ini, dan jauhkan segala halangan dari sinyal hamba-Mu ini, begitu juga dengan kami, biarlah sinyal kami semuanya baik-baik, sehingga kami dapat menyelesaikan seminar ini dengan sukacita, dan kami mendapatkan firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, bagimu puji-pujian, karena kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar lebih lanjut tentang perintah ke-8. Perintah ke-8, bagian kedua, jangan mencuri. Sekali saya ulangi pelajaran kita minggu lalu, bahwa perintah Tuhan itu hanya untuk ujian karakter. Ya teman-teman, tidak ada perintah Tuhan untuk menghakimi orang lain. Tetapi perintah Tuhan adalah untuk berkaca, ya. Yakobus katakan hukum-hukum Tuhan itu adalah untuk kita berkaca. Sudah sampai di mana saya? Ya. Christ membagi karakter Kristus menjadi 10 tingkat. Sudah tingkat berapa kita? Kita bisa melihat dari penurutan kita kepada perintah Tuhan. Apa yang saya katakan hanya berasal dari Alkitab dan Roh Nubuat. Saudara-saudara, saya tidak punya sumber lain, dan apa yang saya katakan ini sudah saya periksa dan saya terjemahkan sendiri. Saya tidak mau ambil dari hasil terjemahan orang lain, tapi saya harus baca langsung dari bahasa aslinya dan akan terjemahkan sendiri dan teliti satu kata demi satu kata, supaya tidak ada pengertian yang atau pengertian yang ditutup-tutupi, sehingga saya tergolong orang yang mencuri firman Tuhan. Perkataan firman, apabila itu api, maka saya akan katakan api. Apabila itu adalah pedang, maka saya akan tunjukkan pedang. Apabila firman itu berupa palu yang keras, maka saya juga akan tunjukkan firman itu sebagai palu. Tidak yang kita harus sembunyikan, bagaimana kita memelihara firman Tuhan kalau kita tidak mempunyai pengertian yang jelas. Firman Tuhan, perintah Tuhan adalah ujian karakter kita. Ringkasan pelajaran minggu lalu, mencuri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mencuri dari sesama, yang kedua, kita belum belajar mencuri dari Tuhan, tetapi kita belajar minggu yang lalu bagaimana mencuri dari manusia. Contohnya, Yakub ketika meninggalkan Laban, dia membawa istrinya, anak-anaknya, ternak-ternaknya dengan diam. Tidak memberitahu siapapun juga. Dia membawa dengan diam-diam. Itu sebabnya Yakub disebut sebagai pencuri. Hubungan percintaan yang rahasia, hubungan backstreet, itu adalah pelanggaran terhadap perintah ke-8. Tergolong mencuri. Menggunakan rencana, menggunakan pengaruh kita yang licik untuk mengalihkan bantuan dari orang yang membutuhkan, sehingga menyebabkan beban orang itu bertambah berat. Saudara-saudara, ini adalah pencurian. Saya teringat ini ketika Dorcas di gereja mengumpulkan pakaian-pakaian bekas. Diumumkan dan diperhatikan untuk mengumpulkan pakaian bekas, disalurkan kepada yang membutuhkan. Kemudian pada malam minggu sehabis PA, dikumpulkanlah sejumlah pakaian dari saudara-saudara, dan
ternyata pakaian-pakaian itu disortir, diambil terlebih dahulu oleh orang-orang yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pembagian ini. Disimpan untuk dirinya sendiri. Saudara, bantuan tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini pencurian. Hati saya sakit melihat ibu-ibu berkerumun, mengaduk-aduk karung yang sudah terkumpul. Kemudian pilih yang terbaik untuk dirinya, untuk keponakannya, untuk cucunya. Hati saya sedih melihatnya. Dan orang-orang ini bukan orang-orang miskin. Orang-orang ini orang yang berada berkecukupan dan Tuhan berkati dengan kelimpahan. Saudara-saudara, apabila saya menggunakan rencana saya, pengaruh saya atau jabatan saya, sebagai koordinator Dorcas, saya menggunakan jabatan saya untuk mengalihkan bantuan dari orang yang membutuhkan. Ini adalah tindakan pencurian. Kemudian apalagi contoh dari tindakan pencurian. Apabila penghasilan saya habis semua untuk kebutuhan hidup. Saya tidak menyisakan, saya tidak punya budget untuk orang miskin dan orang asing. Ini adalah pencurian. Ingat hukum Musa. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, kita tidak boleh melupakan orang miskin. Jangan semua panen kita sikat habis. Sampai yang jatuh di tanah pun dikutip. Masuk karung semua, ditimbang, dijual. Saudara-saudara, berhenti menghabiskan gaji bulanan untuk membayar tagihanmu. Ini adalah tindakan pencurian. Tidak punya budget untuk dana sosial. Ini adalah tindakan pencurian. Sama halnya, sama bejatnya dengan penculikan manusia. Sama juga bejatnya dengan perdagangan budak. Sama kejamnya dengan perang. Saudara-saudara, ini semua adalah praktik-praktik pencurian. Pencurian, perampokan. Bagaimana saya bertindak dalam transaksi jual beli. Ketika saya menjual, berapa untung yang saya patok untuk setiap produk yang saya jual. Saudara-saudara, jangan maruk, jangan serakah. Bargaining, menawar terlalu ketat. Nggak mau rugi serupiah pun juga. Berusaha untuk mencari harga yang mendapatkan harga yang termurah. Mencari harga murah itu wajar, tapi mendapatkan harga yang termurah dan bangga apabila bisa membeli sesuatu dengan harga yang murah, apalagi dengan memanfaatkan kelemahan orang lain, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, dan memanfaatkan kemalangan orang lain. Saudara-saudara, ini adalah tindakan pencurian. Segala bentuk ketidakjujuran adalah pelanggaran perintah ke-8. Segala bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan, saudara-saudara, saya tidak adil memberikan kasih sayang saya. Ini adalah tindakan pencurian. Pelanggaran perintah ke-8. Mencuri firman Tuhan. Apa itu? Bagaimana praktik mencuri firman Tuhan? Ketika saya membuat lembut semua teguran, membuat semua peringatan, supaya tidak membuat panik jemaat. Saya sedang melakukan tindakan pencurian. Saya sedang melanggar perintah ke-8. Ketika saya tidak menampilkan keadaan dunia ini sebagaimana adanya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga umat-umat yang saya gembalakan sesat dan tidak bersiap, ketika saya menindak mereka dengan teori-teori damai sejahtera, saya sedang melakukan tindakan pencurian. Ketika saya sebagai pengkhotbah tidak menghidupkan firman yang saya khotbahkan, saya sedang melanggar perintah ke-8. Saudara-saudara, berhati-hati. Berhati-hati dalam berkhotbah. Saudara punya pengetahuan hidup yang nyata. Lebih baik tidak usah berkhotbah. Tidak usah berkhotbah. Khotbahkanlah hanya apa yang sudah kau hidupkan. Hanya apa yang sudah kau buktikan dalam hidupmu bahwa inilah kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana saya memperlakukan sesama saya, begitulah saya juga memperlakukan Tuhan. Jadi ketika saya mencuri dari sesama, saya juga sebenarnya sudah mencuri dari Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran kita minggu lalu, dan saya berjanji bahwa hari ini kita akan belajar
tentang mencuri dari Tuhan. Mencuri dari Tuhan, di dalam Alkitab kita tidak menemukan kata mencuri, tetapi kita temukan kata merampok. Ingat tadi, ya, pelajaran minggu lalu saya katakan bahwa pencurian dan perampokan dalam kutipan Roh Nubuat adalah sama. Maleakhi 3:8. Dapatkah manusia merampok Elohim? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, bagaimana cara kami telah merampok engkau? Yaitu dalam hal persepuluhan dan memberi persembahan. Saudara-saudara, dalam hal persepuluhan dan persembahan, inilah setan untuk mencobai manusia untuk merampok Tuhan. Ingat tadi, perintah Tuhan adalah ujian karakter. Dan setan akan terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan karakter kita, sehingga kita sulit untuk mencapai standar Kristus. Maleakhi 3:9 mengatakan, kamu menjadi terkutuk karena kamu telah merampok aku, hai seluruh umat. Bagaimana merampok Tuhan dalam hal persepuluhan dan persembahan? Merampok Tuhan, robbing God. Bahasa aslinya adalah Kaabah. Kaabah. Artinya, secara tidak langsung meragukan. Jadi ketika saya merampok Tuhan, ya, ini saya ambil dari kata merampok di dalam Maleakhi 4 ayat 8 dan 9 ya. Saya tidak ambil dari definisi ayat yang lain, karena ayat yang mau kita bahas, terminologi yang mau kita bahas merampok ini adalah dalam hal persepuluhan dan persembahan. Itu sebabnya arti kata merampok dalam Maleakhi 4 ayat 8 dan 9 artinya adalah meragukan secara tidak langsung. Ketika saya merampok Tuhan, ketika saya tidak setia dalam persepuluhan dan persembahan, secara tidak langsung saya sudah meragukan Tuhan. Kemudian arti dari kata merampok ini adalah juga menutupi. Saya sedang menutupi sesuatu. Kemudian artinya juga menipu. Saya sedang menipu seseorang untuk tujuan yang menguntungkan saya. Kemudian ini juga artinya adalah merampok atau merampas. Inilah definisi kata merampok di dalam bahasa aslinya Maleakhi 4 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, terang tentang persepuluhan. Beberapa orang mengatakan beranggapan bahwa sebagai orang awam, saya tidak punya hak untuk membahas ataupun mengajar tentang persepuluhan. Karena ini adalah teritori dari gembala atau orang Lewi. Tetapi saudara-saudaraku, saya dikuatkan. Ketika saya mempersiapkan seminar hari ini, saya dikuatkan dengan satu kutipan dari buku Evangelism. 249, paragraf yang ketiga. Setiap jiwa yang bertobat harus memiliki terang sehubungan dengan tuntutan Tuhan akan persepuluhan dan persembahan. Saudara-saudaraku, teritorial persepuluhan bukan hanya milik orang Lewi. Pengetahuan tentang persepuluhan, maksud saya pengetahuan ya, pengetahuan tentang persepuluhan dan persembahan bukan hanya milik orang Lewi, tetapi terang tentang persepuluhan, pengetahuan tentang persepuluhan harus dimiliki oleh setiap jiwa yang bertobat. Saudara-saudaraku, saya adalah orang yang bertobat. Saya dulu berdosa. Saya sedang berusaha dengan kuasa yang diberikan Tuhan, berusaha menyucikan hidup saya agar saya tidak mengulangi dosa-dosa saya. Saya memiliki kuasa dari surga untuk hidup benar dan meninggalkan semua dosa-dosa saya. Itu sebabnya saya bisa belajar, saya bisa mempunyai pengetahuan tentang persepuluhan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak perlu bertobat, maka berarti memang tidak perlu terang tentang persepuluhan. Tetapi mereka yang rindu untuk bertobat, mereka harus punya terang tentang persepuluhan dan persembahan. Satu kesaksian dari Nyonya White. Saya harus baca semuanya, karena ini adalah satu cerita.
dari Testimonies for Ministers, ya, nasihat kesaksian para pendeta. Paragraf yang kedua. Nyonya White mengatakan, saya mengerti bahwa Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh membayar persepuluhan. Ini adalah conversation, percakapan antara Nyonya White dengan orang, ya, anggota gereja. Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh membayar persepuluhan. Nyonya White katakan, saudaraku, lepaskan sepatumu dari kakimu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang suci. Tuhan telah berbicara tentang membayar persepuluhan. Dia telah berfirman, bawalah semua persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan buktikan sekarang, dan ini firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakanmu tingkap surga dan mencurahkan berkat untukmu sehingga tidak akan ada cukup ruang untuk menerimanya. Tetapi sementara dia mengucapkan berkat kepada mereka yang bawa persepuluhan mereka, dia juga mengucapkan kutukan atas mereka yang menahan persepuluhan. Baru-baru ini Nyonya White mengatakan, baru-baru ini saya mendapat terang langsung Tuhan atas masalah ini. Bahwa banyak orang Advent merampok Tuhan dalam hal persepuluhan dan persembahan. Dan dengan jelas diungkapkan kepada saya bahwa Maliaki, Nyonya White menyinggung ayat Maliaki 4, 8, dan 9. Dengan jelas diungkapkan kepada saya bahwa Maliaki telah menyatakan persoalan tentang persepuluhan sebagaimana adanya. Lalu, betapa beraninya orang yang berpikir dalam hatinya bahwa saran untuk menahan perpuluhan dan persembahan adalah dari Tuhan. Saudaraku, di manakah jalan yang engkau tempuh? Oh, kembalilah ke jalan yang lurus lagi. Saudara-saudaraku, tidak ada nasihat yang mengatakan atau yang mendukung saudara dan saya untuk menahan persepuluhan. Tidak ada. Secara tegas Nyonya White menerangkan dan menjelaskan, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satu nasihat pun yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui dia, Nyonya White, penglihatan ataupun melalui pengetahuan untuk menahan persepuluhan dan persembahan. Merampok Tuhan. Counsels on Stewardship. Nasihat bagi penata layanan. Halaman 86 paragraf yang ketiga. Menipu Tuhan. Ingat tadi menipu Tuhan sama artinya robbing, merampok. Menipu Tuhan adalah kejahatan terbesar yang bisa dilakukan manusia. Akan tetapi dosa ini dalam dan meluas. Jadi merampok Tuhan bukan hanya sekedar menahan puluhan. Ini ada kejahatan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kejahatan merampok Tuhan ini tidak bisa kita lihat secara permukaan saja. Kita harus masuk lebih dalam dan mengerti lebih luas. Tadinya saya berpikir bahwa ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas tentang persepuluhan. Terus terang ini adalah topik yang sangat tidak saya sukai. Bertahun saya menghindar dari masalah ini. Ketika saya memutuskan untuk membahas 10 perintah Tuhan tahun 2022 ini. Tuhan menggerakkan saya, Tuhan mendorong saya dengan kuasa Roh Kudusnya, bahwa saya harus menyampaikan, menjelaskan tentang 10 perintah Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa saya harus tiba pada titik yang saya tidak sukai ini. Tetapi saudara-saudara, kita harus tahu, kita harus punya pengetahuan. Karena kita mau bertobat. Bukan untuk menyatakan, bukan untuk menghakimi orang lain. Tetapi kita mau bertobat, itu sebabnya kita harus punya pengetahuan. Saya pikir tadinya topik terberat adalah hari Sabat. Ternyata saya salah. Dosa yang terbesar adalah menipu Tuhan. Dan dosa ini harus kita bahas secara mendalam dan meluas. Lebih lanjut kita belajar tentang Maliaki pasal 4. Satu-satunya
terminologi merampok Tuhan yang digunakan dalam hal persepuluhan adalah dalam pasal ini. Bawalah pasal 3, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpahan? Di manakah rumah perbendaharaan itu? Ketika firman Tuhan menyatakan bahwa persepuluhan harus dibawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Sekarang kita bertanya, di mana rumah perbendaharaan Tuhan? Yosua 6 ayat 19. Yosua 6 ayat 19. Segala perak dan emas serta bejana-bejana dari tembaga dan besi, semuanya kudus bagi Yahweh. Semuanya itu harus masuk ke perbendaharaan Yahweh. Sekarang pertanyaannya, di mana rumah perbendaharaan Tuhan itu? Di mana? Menjadi pertanyaan bagi semua orang. Di mana sebenarnya rumah perbendaharaan Tuhan? Saudara-saudara, ada beberapa ayat yang membicarakan tentang rumah perbendaharaan Tuhan. Maleaki menggunakan terminologi storehouse. Ya, storehouse itu artinya gudang atau lumbung. Ya, tetapi sebenarnya ketika berbicara tentang rumah perbendaharaan, ada banyak ayat yang menggunakan justru lebih banyak terminologi treasury. Ya, kita lihat. Yosua 6 ayat 24. Yosua 6 ayat 24. Lalu mereka membakar kota itu dengan api, juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hanya segala perak dan emas, serta bejana-bejana dari tembaga dan dari besi, mereka menyerahkannya kepada bendaharaan harta milik Yahweh. Bahasa Inggrisnya adalah treasury. 1 Raja-Raja 7 ayat 51. Maka selesailah segala pekerjaan yang dikerjakan Salomo bagi bait Yahweh. Lalu Salomo membawa masuk barang-barang kudus milik Daud, ayahnya, dan ia menaruh perak, emas, serta perkakas-perkakas ke dalam perbendaharaan bait Yahweh. Treasures. Ya. Perbendaharaan Tuhan disebut sebagai treasury house. 2 Raja-Raja juga menyebutkan bahwa Yoas ketika menjadi raja di Yehuda, dia mengambil semua benda-benda yang dikuduskan para leluhurnya itu. Kemudian benda-benda kudus miliknya juga. Semua emas yang ada di dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu dia bawa kepada Raja Aram sebagai sogokan untuk Raja Aram. 2 Tawarik 16 ayat 2. Lalu Asa, Raja Israel, mengeluarkan perak dan emas. Untuk apa? Untuk menyogok Raja Aram yang tinggal di Damsyik. Ya. 2 Raja-Raja 16 ayat 8. Has juga mengambil emas perak dari perbendaharaan milik Tuhan. Ya. Dan mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai suap. Dari ayat-ayat berikut, rumah perbendaharaan atau treasury house, ya, rumah perbendaharaan Tuhan adalah tempat di mana uang itu disimpan untuk sementara sampai tiba waktunya dikeluarkan untuk digunakan. Jadi, saudara, rumah perbendaharaan adalah tempat di mana uang itu disimpan untuk digunakan bila tiba waktunya. Sekarang ini dari Alkitab. Ya. Ini adalah sudut pandang dari Alkitab, terang yang besar. Sekarang mari kita lihat terang yang lebih kecil. Apakah rumah perbendaharaan itu? Kita harus memuji Tuhan dengan pelayanan yang nyata. Bahasa Inggrisnya tangible.
Jadi pelayanan itu harus tangible. Tangible itu adalah jelas, berwujud, dan terukur. Ya, ada wujudnya dan bisa diukur. Jadi pelayanan itu harus nyata. Dengan melakukan segala daya kita untuk memajukan kemuliaan namanya. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita agar kita juga dapat memberi. Dan dengan demikian kita memperkenalkan karakter Tuhan kepada dunia. Ya saudara-saudara, pemberian yang kita berikan adalah untuk memperkenalkan karakter Kristus kepada dunia. Di bawah tata cara upacara Yahudi, pemberian dan persembahan merupakan bagian penting dari penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman yang lalu, ya, pada masa di mana Israel kuno hidup, pemberian dan persembahan ini adalah bagian penting dari penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita memberikan persembahan itu sekali seminggu pada hari Sabat. Tetapi orang Israel setiap hari ada persembahan. Ya, karena apa? Karena ini adalah bagian yang penting. Ini membuktikan bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak akan bisa dilakukan tanpa ada pengorbanan, pemberian, persembahan. Orang Israel diajar untuk membaktikan persepuluhan dari semua pendapatan mereka untuk pelayanan bait suci. Jadi perpuluhan mereka dedikasikan untuk pelayanan bait suci. Bukan untuk penghapusan dosa mereka. Ya. Selain itu, mereka harus membawa korban penghapus dosa. Jadi korban penghapus dosa ini lain. Ya, persepuluhan ini untuk membiayai, menyokong pelayanan bait suci. Ketika berdosa, ini lain lagi. Ada aturan. Persembahan sukarela, ini lain lagi. Persembahan ucapan syukur, ini juga lain. Ya, inilah yang diikuti oleh orang Yahudi pada zaman dulu. Inilah sarana untuk mendukung pelayanan Injil pada waktu itu. Tuhan mengharapkan dari kita tidak kurang daripada apa yang Dia harapkan dari umatnya di zaman dulu. Jadi kalau dulu umat Israel dituntut ada persepuluhan, ada korban penghapus dosa, ada persembahan sukarela, dan ada persembahan ucapan syukur. Kalau Tuhan dulu menuntut itu, sekarang juga pasti sama. Nggak mungkin standar turun. Ya. Pekerjaan yang besar untuk keselamatan jiwa-jiwa harus diteruskan. Ya, saudara, dulu itu adalah untuk pelayanan bait suci. Dan sekarang pun Tuhan menuntut hal yang sama. Tetapi ada pekerjaan yang lebih besar. Apa itu? Keselamatan jiwa harus diteruskan. Dan dalam persepuluhan, bersama dengan pemberian dan persembahan, lain pemberian dan persembahannya, perkenalan untuk pekerjaan keselamatan jiwa ini. Dengan demikian dia bermaksud agar pelayanan Injil itu dipertahankan. Terus saudara, pekerjaan keselamatan jiwa ini harus dipertahankan. Tuhan mengklaim persepuluhan sebagai miliknya. Dan persepuluhan itu harus selalu dianggap sebagai cadangan yang suci, simpanan yang suci. Untuk ditempatkan dalam perbendaharaannya. Untuk kepentingan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Yaitu untuk memperkenalkan karakternya kepada dunia, untuk menyediakan perbekalan bagi pekerjaan keselamatan jiwa. Inilah kenapa persepuluhan itu ditempatkan dalam perbendaharaan. Apa tadi perbendaharaan? Perbendaharaan adalah tempat di mana persepuluhan itu disimpan sampai tiba waktunya digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah pelayanan Injil, keselamatan jiwa-jiwa. Semuanya harus dikhususkan untuk pengiriman pengutaran Injil ke bagian paling ujung bumi. Saudara-saudara, persepuluhan untuk apa? Untuk mengabarkan Injil sampai ke bagian yang paling ujung dari bumi kita. Untuk itu. Untuk itulah Tuhan menunjuk rumah bendaharaan.
Ini bukan final destination. Jadi ini bukan tempat, bukan tujuan akhir dari uang-uang itu. Bukan tujuan akhir. Ini hanyalah sementara sampai tiba waktunya digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Pelayanan kepada Tuhan mencakup, ini paragraf berikutnya, dari Christ Object Lessons pasal 23. Paragraf keempat, halaman 300. Pelayanan kepada Tuhan mencakup pelayanan pribadi. Apa itu pelayanan pribadi? Ketika saya sebagai pribadi berusaha untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan dunia, karena amanat Kristus, pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Diucapkan kepada setiap pengikutnya, Markus 16 ayat 15. Semua yang ditahbiskan, semua yang mencapai kehidupan Kristus, mereka ditahbiskan untuk bekerja demi keselamatan sesamanya. Saudara-saudara, tidak, orang yang bekerja untuk keselamatan sesamanya haruslah orang yang memang sudah mendedikasikan hidupnya untuk mencapai kehidupan Kristus. Karakter Kristus ini yang selalu saya ulang-ulangi. Kalau masih ingat, siapa yang bisa melayani orang lain? Siapakah yang boleh menginjil menurut buku Steps to Christ? Mereka yang sudah mencapai tangga nomor 8. Mereka yang sudah disucikan oleh penurutan. Artinya, kapan penurutan? Penurutan itu sudah selesai di tangga nomor 6. Penurutan sudah sempurna kepada hukum. Baru bisa melayani orang lain, berkorban demi orang lain, menyelamatkan orang lain, menginjil, dan memuaskan rasa lapar dan haus orang-orang akan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak bisa katakan, oh saya mau bekerja untuk Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Pekerjaan Tuhan itu adalah undang Tuhan. Kita tidak berhak untuk mencocokkan atau memantaskan diri kita bahwa saya adalah pekerja Tuhan. Kecuali Tuhan yang pilih saudara dan saya. Kalau melamar pekerjaan, coba bayangkan, kalau saya melamar pekerjaan, apakah saya langsung bisa, oh saya mau duduk di sana, saya ambil laptop, saya ambil PowerPoint, saya ambil kursi, lalu saya duduk. Nggak bisa. Saya harus melamar dulu. Saya harus tes dulu. Saya harus diuji dulu kemampuan saya. Kalau saya memenuhi syarat, baru saya diterima untuk bekerja di ladangnya. Demikian juga pekerja Injil. Itu sebabnya Steps to Christ menjelaskan sangat detail bahwa kalau kita rindu untuk menjadi seorang pekerja Injil, kalau kita memang mengaku sebagai seorang misionaris, sudah pasti penurutan kepada hukum Tuhan itu sudah lolos dulu dan sudah diuji. Sudah teruji penurutannya. Sekarang lebih lanjut nasihat dari Christ Object Lessons. Denyut jantung mereka akan bersatu dengan Kristus. Inilah orang-orang yang sudah disucikan. Inilah yang bisa memiliki pelayanan pribadi. Karena mereka denyut jantungnya udah sama dengan denyut jantung Kristus. Ya. Kerinduan mereka sama. Kerinduan mereka dengan kerinduan Kristus itu sama. Punya kerinduan yang sama untuk jiwa yang telah dia rasakan akan terwujud di dalam mereka. Tidak semua dapat mengisi. Nah ini, tidak semua dapat mengisi tempat yang sama. Artinya, kalau yang satu berkhotbah, mungkin saya tidak berkhotbah. Tetapi, katanya, yang paling menggembirakan adalah selalu ada tempat dan pekerjaan untuk semua orang. Lowongannya selalu ada. Tidak akan pernah ditutup lowongannya. Saudara-saudara, lowongannya berbeda-beda. Tetapi, kesempatan semua orang adalah sama untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Kembali kepada rumah perbendaharaan. Testimonies for the Church volume 6. Halaman 447
paragraf yang kedua. Hanya ada 2 tempat di dunia ini di mana kita dapat menyimpan harta kita. 2 tempat itu apa saja? Yaitu rumah perbendaharaan Tuhan dan rumah perbendaharaan setan. Jadi setan selalu membuat lambang yang sama, ya. Kalau ada 3 malaikat, setan punya 3 roh najis. Kalau ada lambang gereja yang suci, perempuan yang pakai baju putih, setan juga punya lambang, perempuan yang pakai baju ungu. Kalau ada rumah perbendaharaan Tuhan, setan juga punya rumah perbendaharaan. Semua dana, uang yang tidak didedikasikan untuk pelayanan Kristus, berarti didedikasikan untuk setan. Sudah itu aja pilihannya. Kalau talenta saya tidak saya gunakan untuk pelayanan Kristus, berarti saya sedang melayani setan. Karena cuma 2 rumah perbendaharaan. Kembali kepada persepuluhan. Kapankah persepuluhan itu dimulai? Jadi rumah perbendaharaan tadi, ya, adalah tempat untuk menyimpan sementara. Sebelum tiba waktunya digunakan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Persepuluhan dimulai sejak zaman Abraham. Kejadian 14 ayat 20. Disinilah kata pertama persepuluhan muncul. Patriarchs and Prophets, dalam tata upacara Ibrani, 1/10 dari pendapatan umat diasingkan untuk mendukung penyembahan umum kepada Tuhan. Jadi perpuluhan ini adalah untuk mendukung worship, ya, untuk menyokong worship, ibadah, penyembahan. Oke. Tetapi persepuluhan itu bukan dari orang Ibrani, ya. Ini bukan milik orang Ibrani. Karena dari zaman permulaan Tuhan sudah menuntut 1/10 sebagai miliknya. Dari zaman Abraham belum punya anak, orang Ibrani adalah keturunan Abraham. Dari zaman Abraham belum punya anak, Tuhan sudah meminta 1/10 sebagai miliknya. Artinya ini bukan urusan keturunan Abraham. Ini adalah perintah. Dan siapapun yang bertobat, yang mengenal Tuhan, dan belajar, siapa yang dituntut untuk memberi perpuluhan? Harus memberikan perpuluhan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebelum perpuluhan bisa disediakan, sudah ada pengakuan tentang tuntutan Tuhan. Ya, dalam Imamat 27 dikatakan bahwa yang matang dari setiap hasil tanah harus dikuduskan. Ya, waktu cukur domba, wol yang pertama itu milik Tuhan. Dari panen gandum, biji-bijian yang giling pertama itu untuk Tuhan. Kemudian minyak dan anggur. Minyak dan anggur kalau panen ini juga dipisahkan untuk Tuhan. Semua anak sulung binatang itu untuk Tuhan, wajib. Semua anak pertama dari semua hewan. Dan juga kalau kita punya anak pertama, ini juga untuk Tuhan sebenarnya. Tapi disediakan harga tebusan. Artinya, anak kita tidak kita persembahkan, kita potong lalu mati. Ya, seperti Ishak, ya. Ishak diminta persepuluhan. Buah sulung, anak pertama dari Abraham itu diminta. Tetapi ada penebusan. Ya, penebusannya adalah waktu itu domba, ya. Kemudian pada zaman bangsa Israel ditukar dengan satu harga, ya. Ada harga yang harus kita bayarkan untuk setiap kelahiran. Ibrani 7:8, manusia yang fana menerima persepuluhan, tetapi di sana, di surga, Tuhanlah yang menerima persepuluhan itu. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu hidup. Saudara-saudaraku, ketika saya memberikan persepuluhan kepada orang, manusia, ya, manusia yang menerima persepuluhan kita, kita harus ingat bahwa kita sedang memberi kepada Tuhan.
Yang menerima itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita terikat kontrak dengan Tuhan. Persepuluhan ini adalah kontrak antara manusia dengan Tuhan. Betapa sabarnya, betapa setianya Tuhan kepada kita. Dia sudah memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam Kristus. Dan melalui Kristus, Bapa telah membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak yang dibuatnya dengan kita. Jadi kita punya kontrak bukan dengan Yesus, tapi dengan Bapa di surga. Kita punya kontrak dengan Yahweh. Dan Bapa sudah tanda tangan kontrak itu. Caranya apa? Dia sudah kirimkan Kristus menjadi tebusan. Inilah tanda tangan. Semua yang dinikmati, ini tadi kutipannya, setiap jiwa yang bertobat harus memiliki terang. Semua yang dinikmati mereka terima dari ladang Tuhan yang besar. Dan Tuhan senang jika para pewarisnya menikmati milik. Tuhan senang. Tuhan senang Adam dan Hawa di Taman Eden menikmati hasil ciptaannya. Tapi dia sudah membuat kontrak khusus dengan semua orang yang berdiri di bawah panji Immanuel yang berlumuran darah itu, agar mereka dapat menunjukkan ketergantungan dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Bagaimana caranya kontrak ini? Jadi ingat ya, kalau kita punya kontrak rumah, ada surat kontrak, saya menyewa 1 tahun, ada harga. Tidak pernah ada kontrak, tapi ada nilai value dari kontrak itu. Pasti ada nilainya. Dan nilai inilah yang harus dikembalikan. Berapa nilai kontrak kita? Nilai kontrak kita adalah 1/10 dari penghasilan kita. Inilah nilai kontrak. Apakah ini besar? Terlalu kecil. Kenapa? Karena tanda tangannya apa? Tanda tangannya itu darah Kristus. Saudara-saudara, kalau kita punya nilai kontrak, misalnya, taruhlah nilai kontrak 1 juta. Meterainya meterai berapa? Mungkin 3.000 cukup, atau 6.000 cukup. Tapi kalau nilai kontraknya tambah besar, maka meterai yang harus dibubuhkan di dalam tanda tangan itu harus juga lebih besar, meningkat 10.000. Nggak laku nilai kontrak misalnya 100 triliun, tapi meterainya 10.000 atau 6.000, nggak laku. Semakin banyak, semakin besar nilai kontrak itu, meterai harus semakin mahal. Tetapi ini lihat, kontrak kita dengan Bapa dimeterai dengan darah anaknya sendiri. Tetapi berapa yang diminta dalam kontrak itu? Hanya 1/10. Hanya 1/10. Saudara bisa bayangkan ini? Betapa tidak seimbangnya yang dituntut Tuhan dari kita dengan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan hanya menginginkan supaya kita bergantung sama Dia. Supaya kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan cara memenuhi nilai kontrak itu. 10% itu harus diinvestasikan untuk mendukung pekerjaan misionaris yang harus dilakukan untuk memenuhi amanat yang diberikan kepada mereka oleh anak tepat sebelum Yesus meninggalkan muridnya. Saudara-saudara, permintaan Kristus dikabulkan. Permintaan Kristus apa? Early Writings mengatakan permintaan Kristus adalah supaya dia turun ke dunia. Dia meminta kepada Bapaknya supaya dia boleh turun ke dunia menjadi tebusan untuk umat berdosa. Ketika permintaan itu dikabulkan, disinilah Bapa mengesahkan kontrak dengan putranya. Bahwa anaknya inilah yang akan diperdamaikan dengan orang-orang yang bertobat dan taat. Jadi siapa yang bertobat, siapa yang menurut, maka mereka akan dibawa ke dalam kesesuaian ilahi.
perkenanan ilahi melalui jasa-jasa Kristus. Tidak layak sebenarnya. Saya ini bukan ahli waris sebenarnya. Tetapi karena darah Kristus, maka saya bisa menjadi ahli waris dengan cara apa? Saya berdoa, saya mengakui dosa saya, seketika itu juga saya sudah pindah dari dosa kepada hidup yang kekal. Tinggal seterusnya adalah jangan ulangi dosanya lagi. Jadi hanya dengan pengampunan, justification by faith, pembenaran oleh iman, hanya dengan pembenaran oleh imanlah kontrak ini berlaku bagi mereka yang mau menerima kontrak ini. Ini kontrak besar, kontrak yang menguntungkan. Kristus menjamin bahwa Dia akan menjadikan manusia lebih berharga daripada emas murni. Saudara-saudara, kita ini adalah busuk di hadapan Tuhan, berdosa dan penuh cacat. Tetapi melalui jasa Kristus, Dia menjamin siapa saja yang datang kepadanya akan dibenarkan dan akan menjadi lebih berharga daripada emas murni. Seorang manusia lebih berharga daripada irisan emas Ofir. Apa artinya kalau saya melanggar kontrak? Apa artinya? Kalau saya melanggar kontrak, saya lalai untuk membayar nilai kontrak itu, pasti ada sanksinya. Apa itu sanksinya? Kutukan akan menimpa kita. Satu kesaksian dari Nyonya White dalam nasihat penata layanan mengatakan bahwa ada seorang saudari yang tergabung dalam gereja di Melbourne. Dia sudah mengembalikan perpuluhannya sebesar 11 pound atau sekitar $54. Dia tidak mengerti bahwa itu harus menjadi kewajibannya untuk membayar. Ya. Kemudian ketika di Melbourne, Nyonya White menyampaikan terang tentang persepuluhan, banyak yang sudah membuat pengakuan, ternyata mereka selama ini tidak membayar dan berhutang kepada Tuhan. Lalu mereka katakan bahwa kami mau bayar hutang-hutang ini. Mereka mau membayar dengan jumlah yang penuh. Dan mereka mau mengakui persepuluhan yang dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan mereka akan membayar, jadi mereka membuat catatan, dimasukkan ke dalam perbendaharaan gereja, dimasukkan catatan. Ketika mereka nanti mendapat, mereka semua setuju. Jadi saudara-saudara, kalau melanggar kontrak, kalau kita sudah mengerti, sekarang kita sudah tahu, kita sudah mempunyai terang tentang persepuluhan, lalu kita melanggar kontrak, upahnya adalah kutukan. Tetapi ketika saya belum mendapat terang, ketika saya belum tahu, dan kemudian saya dapatkan terang itu, lalu saya lakukan apa yang diminta dalam kontrak itu, saya tidak dianggap melanggar. Ya. Jadi melanggar kontrak ini beda. Ketika saya belum tahu, kita tidak dituntut untuk itu. Tetapi ketika saya tahu, dan saya tidak lakukan, inilah yang dinamakan merampok Tuhan. Dan akibatnya adalah kutukan. Bagaimana formula Tuhan ini? Jadi saudara-saudara, Kejadian 28 ayat 2. Dari segala sesuatu yang engkau berikan. Jadi persepuluhan itu adalah 1/10 dari semua yang diberikan Tuhan. Kemudian Imamat lebih detail mengatakan, setiap persepuluhan, hasil tanah, benih, buah pohon, ini harus ada. Kemudian bagi mereka yang beternak, setiap persepuluhan dari kawanan lembu dan kawanan domba, semua yang lewat di bawah tongkat gembala, persepuluhannya adalah kudus bagi gue. Jadi dari domba, setiap yang ke-10 adalah untuk Tuhan. Apa artinya? Membayar
yang lewat dari tongkat gembala. Banyak yang bertanya, ketika saya sebagai karyawan, saya harus perpuluhannya itu sebelum pajak atau sesudah pajak? Saudara-saudara, yang dituntut Tuhan adalah yang kau terima, yang diberikan kepadamu. Penghasilan sebelum pajak tidak pernah kau peroleh. Tuhan tidak menuntut itu. Tetapi penghasilan yang kau terima di tanganmu. Saya tahu kalau karyawan ada potongan-potongan, potongan pajak, kemudian potongan pensiun, kemudian potongan BPJS, ya. Ini semua ada potongan-potongannya. Apakah saya harus memberikan persepuluhan dari dana pensiun yang sudah dipotong ini? Sebelum dipotong, jumlahnya yang saya harus berikan, ataukah setelah dipotong jumlahnya? Saudara-saudara, yang harus diberikan persepuluhannya adalah yang sesudah, yang lewat di bawah tongkat gembala, yang kita terima. Tetapi ketika kita nanti pensiun, ketika kita dan kita mendapat dana pensiun, kita harus lagi memberikan dana pensiun 1/10 dari dana pensiun yang kita terima. Kemudian kalau kita ada pengembalian pajak, restitusi pajak, ya kita dipotong pajak, gaji kita dipotong pajak, tetapi kita bisa klaim. Kalau di Indonesia nggak laku ya sebenarnya ini. Tapi kalau di luar negeri, ini satu hal yang menggembirakan. Restitusi pajak ini bisa diklaim di akhir tahun. Ya, bahkan orang bisa sampai pesiar ke luar negeri dengan restitusi pajaknya. Ketika saya mendapatkan restitusi pajak, ya, maka saya harus memberikan persepuluhan dari situ lagi. Ya. Jadi sama aja. Kalau pajak yang penghasilan yang saya potong 1/10 adalah penghasilan sebelum pajak, ya, sebelum pajak, maka itu berarti pajak restitusi kita tidak perlu dihitung lagi. Tetapi kalau penghasilan yang dipotong perpuluhan itu adalah penghasilan bersih kita, setelah potong pajak, setelah potong dana pensiun, setelah potong BPJS, dan lain sebagainya, maka ketika nanti kita mendapatkan benefit dari semua manfaat dari semua program-program ini, terus juga menyisihkan untuk persepuluhan, ya, seperti itu. Kapan kita harus memotong persepuluhan ini? Banyak yang country living mengatakan bahwa ketika saya menanam, saya potong dulu pupuk, kemudian pekerja, lalu kembalikan dulu uang pupuk, kembalikan dulu uang pekerja, gaji pekerja, kemudian apalah segala macam, baru sisa kita ambil persepuluhannya. Itu salah. Testimonies for the Church volume 4, 474, paragraf pertama. Dari semua penghasilan kita harus pertama sekali mengambilnya dari Tuhan. Nggak ada itu teori, saya dengar banyak, tapi nggak tahu ya dari mana mereka mengambil itu, apakah ada kutipannya. Tapi ini ada kutipannya, ketika saya mendapatkan penghasilan yang saya terima, ya, saya harus yang pertama-tama adalah menyisihkan persepuluhan dan persembahan. Nggak ada cerita saya potong dulu uang pupuk, potong dulu uang ini, potong uang ini, baru saya kasih persepuluhan dari keuntungan. Potong dulu modal, nggak ada. Yang pertama ini adalah persepuluhan dan persembahan. Tuntutan persepuluhan ini tidak mengajarkan bahwa kita harus membelanjakan harta kita untuk diri kita sendiri dan membawa sisanya kepada Tuhan. Meskipun itu adalah persepuluhan yang jujur, tapi biarlah bagian Tuhan dipisahkan terlebih dahulu. Saudara-saudara, inilah nasihat, inilah panggilannya. Biarlah kita pisahkan dulu punya Tuhan, baru kita pikirkan punya pupuk, gaji, dan lain sebagainya, modal kali. Persepuluhan bukan dari untung, tapi dari penghasilan. Contoh penghasilan 1.050.500. Persepuluhannya adalah
105.050, atau bisa kita bulatkan 106.000, atau kita bulatkan 110.000, itu masih bisa. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ada banyak pemberian Tuhan yang tidak bisa diukur, yang tidak tangible. Ya, jadi ada pemberian Tuhan, misalnya udara yang sejuk, ya, sinar matahari, ini kan tidak dapat diukur pemberian Tuhan. Jadi kalau kita lebihkan, kita bulatkan ke atas, ini bukan dosa. Ya, banyak orang yang repot nyari tukeran uang 50 perak, nggak ada lagi sekarang uang 50 perak. Ya, karena mau teliti, harus ini. Memang benar harus teliti, tapi pembulatan bukanlah suatu dosa. Kapan membayar persepuluhan? Rasul Paulus menceritakan di dalam suratnya kepada 1 Korintus. Pada hari pertama dalam setiap minggu, biarlah tiap-tiap orang menyisihkan apa yang dia hasilkan dan menyimpannya sendiri-sendiri, supaya jangan ketika aku datang baru mengumpulkannya. Jadi mereka simpan, ya, mereka simpan sendiri-sendiri. Ketika Rasul Paulus datang, maka diambillah semua persepuluhan itu, dan Rasul Paulus yang mengumpulkannya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Jangan pas saya datang baru dikumpulin, sibuk ngumpulin. Jadi aturlah, sistematislah. Setiap hari pertama, hari Minggu, potong langsung, kumpulkan di rumahnya sendiri-sendiri. Nanti pas saya datang sudah terkumpul semua, tinggal bawa. Ya. Kenapa ditentukan hari pertama? Karena pendapatan mereka mingguan. Ya. Jadi hari Jumat mereka sudah mendapat gaji. Tetapi kalau saya gajiannya bulanan, ya nggak mungkin saya menyisihkan perpuluhan mingguan. Kalau saya gajiannya tahunan, ya saya juga tidak bisa untuk menyisihkan perpuluhan, mengumpulkan perpuluhan setiap hari Minggu. Ya. Jadi konteks dalam anjuran Rasul Paulus di sini adalah karena mereka mendapat penghasilan mingguan. Ini bukan sesuatu hal yang mutlak bahwa hari Minggu adalah hari pengumpulan persembahan dan persepuluhan. Ya. Persepuluhan harus segera dibayar. Kapan bayarnya? Harus segera dibayar. Jangan disimpan. Ya. Semakin lama disimpan, akan semakin besar godaan untuk menggunakannya. Walaupun Rasul Paulus mengatakan untuk disimpan sampai dia datang, itu karena itu tadi ya, rumah perbendaharaan adalah tempat sementara untuk menyimpan. Sampai tiba waktunya, itu diambil untuk digunakan sebagaimana Tuhan sudah tetapkan. Jadi di sini rumah masing-masing pada waktu zaman Rasul Paulus juga digolongkan sebagai rumah perbendaharaan. Tetapi persepuluhan tidak boleh disimpan lama-lama. Kalau disimpan lama-lama, resikonya adalah hati yang licik pergumulannya. Karena hati manusia itu licik. Saudara-saudara, kita sampai di akhir pelajaran kita. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya tentang penggunaan persepuluhan. Bagaimana menggunakan persepuluhan? Siapa yang berhak menerima persepuluhan? Apa kriteria orang-orang yang berhak menerima persepuluhan? Berdasarkan terang kecil dan besar. Kita akan bahas ini 2 minggu lagi. Setiap jiwa yang bertobat harus memiliki terang. Itu sebabnya kita akan bahas lebih detail. Kita harus mendapatkan pengetahuan yang jelas sehubungan dengan kontrak kita dengan Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, anak adopsi ya. Kita umat pilihan. Kita harus mengerti isi kontrak kita. Karena meterai yang dibubuhkan di kontrak itu bukan main-main. Meterainya adalah darah Kristus. Itu sebabnya kita punya kesempatan untuk belajar. Kita bahas ini, topik ini,
2 minggu lagi. Dan saya selalu ingin ingatkan bahwa tangga menuju karakter Kristus yang sempurna adalah untuk kita supaya kita bisa menurut. Apakah saya bisa menurut tentang perpuluhan? Saya tidak akan bisa menurut kalau saya tidak berserah kepada Tuhan. Ingat tadi arti dari merampok Tuhan adalah meragukan Tuhan. Kalau kita nggak lolos level 4, saya masih ragu, saya tidak yakin, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak, masih ada hal-hal kata-kata seperti nggak bisa. Pasti tidak jujur. Pasti tidak jujur dalam hal persepuluhan. Pasti tidak bisa memenuhi atau menuruti perintah ke-8 ini. Saudara berhenti berbuat dosa, artinya adalah mulailah bergantung kepada Tuhan. Menurut saja, jangan pikirkan resikonya. Menurut saja, serahkan semua resiko kepada Tuhan. Hanya 10% nilai kontrak yang diminta dari kita. Ini nilai yang sangat kecil dibandingkan meterai yang dibubuhkan pada kontrak tersebut. Kita akan bisa membayar itu. Apa yang diminta Tuhan dari kita, kita harus belajar. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tapi kalau memang pertanyaannya nanti berhubungan dengan apa yang mau saya sampaikan 2 minggu lagi, saya akan katakan, saya akan tahan dulu, saya akan tampung dulu pertanyaannya, karena 2 minggu lagi akan saya jelaskan. Baik, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Sore, Lady. Iya, iya Bu. Ya, puji Tuhan, terima kasih firman-Nya. Ya. Saya kebetulan semalam baca buku The Lord's Stand itu, Perpuluhan Milik Tuhan. Oke. Jadi puji Tuhan, Lady sudah bawakan sore hari ini. Ya. Sangat menguatkan ya. Saya mau tanya, tapi mungkin nanti jawabannya 2 minggu lagi ya. Tapi nggak apa-apa, biar saya sampaikan saja. Kalau misalnya kita memberikan perpuluhan itu kepada seseorang yang menyampaikan pekabaran Allah, ya. Apakah kita harus beritahu ke orang itu bahwa ini perpuluhan saya, begitu? Oke. Iya. Ya, itu aja, Lady. Oke, ya. Ya. Ini bagus sekali dan saya bisa jawab ini dengan kesaksian. Oke. Kesaksiannya sebenarnya saya tahan ini untuk minggu depan, tapi karena ditanya ya udah lah ya, saya keluarkan aja sekarang ya. Nah, oke, ini dia. Sebentar. Saya harus share screen lagi. Tunggu sebentar. Oke. Apa yang dikatakan Ronu buat tentang pertanyaan ini? Pertanyaan dari Ibu. Oke. Suatu cerita, kesaksian dari Nyonya White. Ya. Oke. Dalam Testimonies for the Church volume 6 447 paragraf yang kedua. Saya mengirimkan masalah ini kepada Anda supaya Anda tidak akan membuat tahan. Jadi ini ada satu percakapan antara Nyonya White dengan seseorang yang bertanya tentang pertanyaan yang sama dengan Ibu. Ya, kebetulan ini pertanyaannya sudah pernah disampaikan. Ya, tapi tidak dipublikasi memang. Ini hanya ada di manuskrip rilis. Jadi tidak pernah dicetak, Bu, ya. Ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya. Manuskrip rilis 100 halaman 100 paragraf yang kedua. Tapi ini dikompilasi masuk di dalam Testimonies for the Church volume 6. Sayangnya Testimonies for the Church tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nyonya White mengatakan, saya mengirimkan masalah Anda supaya Anda tidak buat kesalahan. Keadaan mengubah masalah. Saya tidak menyarankan apapun untuk mempraktikkan pengumpulan uang persepuluhan. Lihat, ya. Puluhan. Tetapi selama bertahun sama ya.
kepercayaan dalam hal gunaan persepuluhan. Kemudian karena mereka kehilangan kepercayaan, maka mereka menyerahkan persepuluhan mereka di tangan saya. Tangan Nyonya White. Ya. Ini Nyonya White katakan, ada orang-orang yang menyetorkan persepuluhannya kepada Nyonya White. Padahal waktu itu sudah ada General Conference. Sama ya Bu ya, masalah kita, pertanyaan kita. Dan Nyonya White katakan, Nyonya White katakan, orang yang menyetorkan persepuluhannya ke tangan saya, mereka berkata bahwa kalau saya tidak menerimanya, maka mereka sendiri yang akan memberikannya kepada keluarga-keluarga dari pendeta yang paling membutuhkan. Bahasa Inggrisnya needy. Needy itu sama dengan miskin ya. Kalau Nyonya White nggak mau terima, katanya, mereka akan tetap nggak akan kasih ke General Conference, mereka akan kasih ke keluarga-keluarga dari pendeta yang paling membutuhkan, yang mereka lihat. Jadi mereka akan gunakan pertimbangan mereka sendiri. Akhirnya Nyonya White katakan apa? Saya mengambil uang itu dan memberikan tanda terima untuk itu dan memberitahu mereka bagaimana uang itu diambil digunakan. Ya. Kemudian lebih lanjut, Nyonya White mengatakan, saya menulis ini kepada Anda, Penatua Watson, agar Anda tetap tenang dan tidak terpancing dan mempublikasikan masalah ini. Karena tidak banyak lagi yang akan mengikuti contoh mereka. Jadi saudara-saudara, Nyonya White diam-diam ini bicara dan dikasihkan ini. Dia tidak publikasikan tentang pertanyaan ini. Dan dia memang tidak publikasikan, ayo jangan ngasih ke sana, kasih ke saya aja, nanti saya yang salur. Enggak, dia enggak. Ketika ada orang yang bergumul, saya tidak mau, kalau kau tidak mau nerima, saya akan gunakan sendiri, saya akan olah sendiri ini dan berikan menurut pertimbangan saya. Kalau Nyonya White tidak mau terima. Ketika itu diminta dari dia, maka dia menerimanya. Dan ketika dia menerimanya, dia kasih tanda terima. Artinya dia tahu bahwa ini perpuluhan. Ya Bu ya? Artinya dia tahu. Nyonya White menerimanya, tapi dia tahu kalau ini perpuluhan dan dia kasih tanda terima. Dan ketika uang itu sudah dikirimkan atau sudah digunakan, diinfokan, dikasih tahu. Oke. Ya. Menjawab ya Bu ya? Ya, makasih Lady. Oke. Tadi ada chat. Sebentar. Apakah persepuluhan harus dalam bentuk uang? Bagaimana dengan kalau kita berkebun tapi belum bisa jual beli, namun sudah dapatkan hasil kebun? Ini memang masalah ini. Iya ya. Sayangnya tidak ada nasihat tentang ini. Saya simpan dulu boleh ya, Ibu atau Bapak? Karena memang ya ini masalah saya juga sebenarnya. Ya. Nanti kita tidak akan bisa jual beli. Lalu bagaimana dengan perpuluhan saya? Sementara buah terus berbuah, ya. Saya tidak bisa jual beli bensin juga nggak bisa. Semuanya pakai aplikasi. E-money juga nggak punya. Nah, bagaimana? Ya, alpukat bagaimana menghitungnya? Ya, pisang bagaimana menghitung? Saya simpan dulu ya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab ini. Saya harus belajar lagi. Ya. Oke, adakah pertanyaan yang lain? Mau tanya Kak? Ya, silakan Grace. Kalau perpuluhan tadi kan penjelasannya dari penghasilan kita. Oke. Nah, bagaimana dengan misalnya gini? Kita diberikan bagian nih, contoh ya. Warisan gitu ya. Oke. Terus tapi dijual, maksudnya kita dapat bagian itu termasuk penghasilan atau bukan? Iya. Apakah kita perlu memberikan perpuluhan juga dari bagian kita? Oke. Ini ada masalah yang sama, Grace. Nyonya White juga sudah pernah menghadapi pertanyaanmu ini. Oke. Ya? Gimana Kak? Gimana? Jadi saya nggak bikin lagi di sini. Tunggu sebentar ya. Oh nggak bikin. Jadi begini ceritanya ya.
waktu itu ada pertanyaan juga, bagaimana kalau saya tidak bekerja? Ya, jadi ini ada orang percaya artinya dia sudah Advent. Tapi karena dia menerima Advent itu kan dulu itu zaman Nyonya Wewen, dia masih baru. Dia saja yang ibu ini sebagai istri dia yang menerima terang Advent ini. Suaminya belum. Nah, sementara yang bekerja itu adalah suaminya. Nah, apa yang dia peroleh adalah dia dapat dari suaminya uang belanja lah bulanan ya untuk istri. Nah, sarannya adalah uang yang dia terima itu bisa dia berikan perpuluhan dari situ. Ya, walaupun itu bukan penghasilan, bukan pendapatan, tapi dia bisa memberikan persepuluhan dari uang yang diterimanya. Jadi kalau ini penjualan warisan, ini adalah merupakan juga tambahan, ya, pendapatan. Ini pendapatan, dan ini harus juga mendapat bagian untuk persepuluhan dan persembahan. Ya, Grace ya. Jadi ini sama waktu itu ibu ini dikasih uang, kemudian dia dapat bukan karena dia bekerja ya, bukan karena dia bekerja, tapi ini jatah bulanan, artinya belanja dia. Pun dari situ dia memberikan perpuluhan. Ya. Jadi menurut teladan ini, kasus warisan juga harus ada perpuluhan dan persembahan. Oke Kak, satu lagi Kak. Ya. Kalau misalnya penghasilan kita itu sangat minim, nah, Oke. Untuk makan aja istilahnya susah gitu. Ini sih, apakah kalau misalnya kita punya pemahaman begini, ya Tuhan juga ngerti kok gitu. Kan Tuhan ngasih ini juga buat kebutuhan kita. Nanti kalau misalnya sudah bisa mencukupi buat makan, baru kita kasih perpuluhan, itu bagaimana? Pemahaman seperti itu maksudnya ya? Ya. Itu adalah orang yang egois dan tidak menahan diri. Contoh, penghasilan 100.000 tapi dia belanjanya 90.000, yang nggak mungkin hidup. Kalau penghasilan cuma 100.000, harus bisa hidup dengan 50.000. Itu baru benar. Jadi nggak ada alasan. Makannya dikurangin. Itu kegedean makannya, belanjanya kegedean. Ya, jadi ingat, persepuluhan harus pertama. Bukan bayar dulu listrik, bayar tagihan, bayar kartu kredit, bayar bensin, bayar uang sekolah anak, baru kalau ada sisa kasih perpuluhan. Enggak. Begitu terima, take home pay, potong langsung 10%. Kemudian persembahan, ucapan syukur, persembahan sukarela. Ya. Oke, pertanyaan sudah ya, Grace? Iya, makasih Kak. Ya. Pertanyaan dari chat, apakah hasil jual rumah itu diberikan 1/10 sama? Iya, hasil penjualan rumah diberikan 1/10 sama dengan perpuluhan. Oke. Penjualan rumah juga harus ya, harus dipotong perpuluhan. Pertanyaan lain? Selamat sore, boleh bertanya? Ya, silakan. Silakan, Bu. Halo? Iya, Bu. Silakan, Bu. Halo? Iya. Pertanyaannya seandainya, pertanyaannya begini, seandainya saya dikasih orang baju baru, itu bentuk baju, apa itu perlu perpuluhan? Perlu, Bu. Ini saya nggak kutip, ya kita nggak kutip di sini, tetapi semua pemberian Tuhan, ya itu sebabnya kalau kita memberikan perpuluhan yang terhitung, yang bisa dihitung, lebihkan karena siapa tahu dikasih tomat dari tetangga, dikasih sayur, ya, yang segala sesuatu yang tidak bisa dihitung, yang intangible tadi ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu.
Apakah ada pertanyaan lain? Oke. Hasil panen saya di total kilonya, oh gini. Jadi di total kilonya, misalnya panen pisang, total kilonya sekilo. Maksudnya 30 kilo misalnya, lalu berarti 3 kilo saya bagikan untuk orang yang membutuhkan. Apakah sudah dianggap selesai hutang perpuluhan? Masalahnya perpuluhan itu ini sebenarnya contekan minggu depan ya. Perpuluhan itu tadinya tadi saya udah singgung sedikit ya, bahwa penggunaan perpuluhan itu adalah untuk penyelamatan jiwa. Pekerjaan penyelamatan jiwa. Lebih detailnya lagi 2 minggu lagi saya bahas. Apa itu pekerjaan penyelamatan jiwa? Dan yang kedua adalah untuk perbaktian atau apa namanya, mendukung ibadah. Ya, jadi bukan untuk orang miskin. Ya, ini clue sedikit saya kasih ya. Jadi perpuluhan bukan untuk dana miskin, untuk menolong orang lain, bukan ya. Jadi ini murni untuk pelayanan Injil. Detailnya nanti 2 minggu lagi saya kasih. Jadi ini bukan ya, salah itu. Belum termasuk itu melunasi hutang perpuluhan. Kalau dibagikan panen sayur 10 kilo, lalu 1 kilo saya bagikan ke orang-orang, itu bukan. Itu persembahan. Ya, itu persembahan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, halo Kak. Iya, Kristi. Mungkin penjelasan lebih jelasnya lagi ya tentang ada tadi Ibu yang katakan bahwa bahkan ketika diberikan baju baru harus disisihkan juga perpuluhan. Saya nggak kurang jelas karena tadi lambat join, jadi kurang paham dengan ini. Oke, ya. Jadi kita dikasih hadiah baju, lalu kita harus kasih perpuluhannya kan. Padahal kan namanya hadiah, kita nggak mungkin tanya harganya berapa. Ya pasti nggak bakal dikasih tahu. Bahkan label harga pun udah dicopot, jangan-jangan, namanya juga hadiah ya. Jadi itu sebabnya ketika kita memberikan perpuluhan, ada yang intangible, ada yang tangible. Tangible itu adalah sesuatu yang punya wujud, bisa diukur. Ya, sehingga kita bisa tahu 1/10-nya berapa. Tetapi pemberian-pemberian yang lain, misalnya dikasih sayur, dikasih tomat, dikasih baju, ini kan nggak bisa kita ukur, kita nggak tahu nilainya berapa. Bagaimana cara saya memberikan perpuluhan? Ini harus diberi memang. Tuhan menuntut ini juga. Caranya adalah yang disarankan dalam Roh Nubuat adalah ketika saya memberikan perpuluhan, bulatkan ke atas ya. Tadi Kristi mungkin tadi belum datang. Bulatkan ke atas. Contoh perpuluhan saya 105.050 rupiah. Nah, kita bulatkan 106.000 atau 110.000. Itu nggak dosa. Ya, karena ada beberapa orang sampai titik komanya pun dimasukin. Saya juga pernah seperti itu. Ya, titik komanya dimasukin sehingga saya repot. Nyari uang tukeran 5.000, nyari uang tukeran 50 perak, nyari uang tukeran 500 perak. Ya susah. Tetapi kita bisa membulatkan ke atas untuk menutupi pemberian-pemberian yang kita tidak bisa nilai jumlahnya. Gitu. Begitu, Kristi. Oke, Kak. Thank you. Ya. Pertanyaan direct message. Saya nggak sebutkan dia. Saya kadang-kadang lupa direct message, saya sebutin lagi namanya. Kalau dapat uang dari teman yang tidak seiman, apakah perlu dikasih perpuluhan? Ya perlu. Orang kerja aja slip gaji dari perusahaan itu kan nggak seiman. Ya, perlu. Slip gaji dari perusahaan juga kita kasih perpuluhan sama itu. Direct message juga ini. Kalau ada anak kecil dapat angpau dari tante omnya, apakah anak itu kembalikan perpuluhan dan persembahan juga? Kalau iya, berarti di amplop persembahan pakai nama anak atau ortu. Oh, iya.
Kalau dapat angpau harus, ya, harus kasih perpuluhan, harus kasih persembahan. Beda itu, ya. Saya juga ajar anak-anak saya seperti itu. Nah, kemudian apakah di amplopin lalu namanya siapa? Ya, namanya nggak masalah. Nama tidak diatur di sini, ya. Boleh atas nama dia, boleh atas nama orang tuanya, boleh. Ya. Pakai yang mana aja nggak masalah. Oh, buah pertama. Bagaimana buah pertama? Bolehkah kita bagi harga dengan harga kita sendiri, contohnya sayuran? Maksudnya gimana ini? Wisna, bolehkah kita bagi BG ini bagi atau apa nih? Coba bisa lebih detail lagi, saya kurang mengerti. Buah pertama lain ya, perpuluhan lain. Ini beda, ini dua hal yang berbeda. Oh, untuk apa lagi nih? Oh, sebentar saya jawab dulu yang buah pertama ya. Jadi buah pertama ini beda ya, Bu. Ini bukan perpuluhan. Jadi buah pertama itu misalnya gini. Saya panen alpukat. Nah, alpukat ini, Bu, kalau panen ini kan 1,5 bulan dari mulai pertama buah sampai penghabisan buah. Ini 1,5 bulan. Biasanya bulan Maret sampai bulan pertengahan April. Dia akan berbuah terus. Nah, ini bisa total-totalnya ya, kalau kita jumlahkan panen kita, ini bisa 200 kilo misalnya. 200 kilo ya. 200 kilo itu sampai 2 kintal. Bisa 200 kilo kita panen dalam 1,5 bulan. Tetapi buah pertama, nah pertama berbuah itu pasti hanya 10, hanya 3 ya. Ini harus kan. Ini maksudnya. Ini lain perpuluhan, Bu. Jadi buah pertama muncul ya. Pertama-tama kan waktu baru mau masuk musim panas, dia sudah mulai berbunga, kemudian berbuah, lalu kemudian muncullah buahnya, biasanya hanya beberapa, misalnya taruhlah 10. 10-10-nya ini nggak dipotong, oh buah pertama saya 10 buah, berarti 1 untuk Tuhan. Enggak. Ya, kalau buah pertama ya 10-10-nya untuk Tuhan. Nah, kemudian buah kedua, buah ketiga, kita total sampai akhir buah dia nggak berbuah lagi pohon itu. Oh, totalnya semua dari buah pertama sampai buah terakhir 200 kilo. Nah, ini kita bagi perpuluhan 20 kilo gitu. Jadi 20 kilo plus 10 buah. Itulah yang harus kita berikan. Oke. Untuk makan kita sendiri. Oh, jadi buah pertama dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh buah pertama dimakan. Ya, kalau kita makan, kita harus tahu nilainya ya. Kita harus tahu nilainya. Karena tadi ya ini yang tadi saya nggak bisa jawab ya, Wisna, Ibu Wisna atau Saudari Wisna, saya tidak dapat terang tentang ini. Bagaimana kalau tidak bisa lagi kita jual beli ya? Kita sudah lebih banyak yang country living. Kemampuan untuk menjual itu nggak selalu ada, karena menjual itu ke kota kan harus butuh kendaraan, kemudian panennya juga nggak begitu banyak, nggak mungkin kita bisa jual. Nah, yang seperti ini saya belum punya terang ya. Ya, kasih waktu saya untuk belajar dan berdoa lagi. 2 minggu lagi semoga Tuhan membukakan ini, supaya kita juga lengkap terangnya ya. Oke, adakah pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada lagi, silahkan diberikan closing statement, Sis. Oke. Terima kasih. Ya, pengertian kita harus lengkap tentang persepuluhan. Saudara-saudara, jangan kasih perpuluhan lalu anggap hutang selesai. Padahal kita nggak punya terang tentang bagaimana perpuluhan itu, apa, berapa, kapan. Ya, ngapain sih repot-repot, bayar aja. Itu terserah yang ngatur lah. Artinya saya belum bertobat. Ingat tadi, terang tentang perpuluhan dan persembahan harus dimiliki oleh setiap jiwa yang tidak punya terang, tidak mau diajar dan tidak mau belajar tentang persepuluhan dan persembahan, saya belum bertobat. Ya, saya belum bertobat. Kalau ada Bapak Ibu, kalau ada berselisih pendapat tentang persepuluhan, jangan mau berantem, jangan mau digunakan sebagai agen setan. Ya, mereka tidak mau bertobat, tidak mau punya terang, jangan kasih terang. Mereka menolak terang, tinggalkan. Jadi ini pelajaran ini bukan untuk kita menghakimi, tetapi ini untuk mengukur karakter saya. Untuk mengukur karakter saya. Kalau saya rindu untuk memiliki terang tentang persepuluhan dan persembahan, itu artinya saya adalah jiwa yang rindu untuk bertobat. Ya. Ada banyak pertanyaan pasti tentang persepuluhan. Tetapi saya yakin kita bisa menunggu 2 minggu lagi karena harusnya minggu depan, tapi minggu ini kami ada pelayanan keluarga. Jadi minggu depan, 2 minggu lagi, baru kita akan bertemu lagi untuk membahas lebih lanjut, lebih dalam dan meluas. Ingat tadi bahwa persepuluhan merampok Tuhan dalam hal persepuluhan persembahan ini dalam dan luas. Dalam dan luas. Kita perlu tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak berdosa ketika membicarakan ini. White sendiri sangat-sangat berhati-hati dalam mempublikasikan ini. Tapi pada saat ini, setiap orang yang mau bertobat wajib memiliki terang. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati pelajaran ini. Pengertian kami yang belum sempurna, oleh karena keterbatasan kami, kebodohan kami, dan hamba-Mu juga mungkin masih memiliki dosa-dosa yang belum hamba perdamaikan dengan Tuhan. Sehingga ada hal-hal yang masih tertutup bagi hamba. Kami dengan rendah hati Tuhan memohon, singkapkanlah terang itu, agar semua mata bisa melihat, agar setiap jiwa yang mau bertobat dapat memiliki terang itu. Sehingga kami dapat memasuki hubungan yang lebih baru. Kontrak kami dengan Tuhan dapat terpenuhi. Sehingga darah yang sudah memeteraikan kontrak itu tidak akan sia-sia. Bapa dalam surga, betapa luar biasanya ketika kami mengingat bahwa harta yang telah Engkau bayarkan jauh melebihi nilai kontrak yang Engkau tuntut dari kami. Bapa dalam surga, apabila dalam hal yang kecil ini saja kami sudah mulai tobat, datang kepada Kristus, memohon ampun, mengakui semua kesalahan dan kegagalan kami di masa lampau. Supaya tangga menuju kesempurnaan karakter Kristus dapat kami naiki satu demi satu. Ketika waktu masih ada, kami bisa sampai kepada tangga yang ke-10. Terima kasih Bapa. 2 minggu lagi kami akan bertemu. Berikan kepada kami kemampuan untuk melihat terang ini. Apabila kami silau, apabila kami merasa tidak nyaman dengan terang ini, biarlah Engkau bantu kami, berikan roh kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami mau bertobat. Di dalam nama anak-Mu, Yesua Masiah kami berdoa. Amin. 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 Baik. Terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa 2 minggu kemudian. Shalom dan selamat sore. Shalom, selamat sore. Selamat sore, Terima kasih, Sister.
Sampai ketemu 2 minggu depan. Ya. Terima kasih, Sis Lady. Ya, sama-sama. Dan memberkati.